Oke, nanti kita latihan di lapangan itu akan lebih jelas ya. Kemudian ini mikrometer sekrup ini biasanya diukur mengukur benda diameter luar yang kecil-kecil dan lebih teliti ya. Nah, ini bagian-bagiannya. Anvil di bagian yang diam, spindle ini bisa maju mundur. Sleeve itu yang ada alat ukurnya yang dia juga diam, kemudian ada timbel. Nah, di bawahnya ini ada timbel ya. Ingat aja nasi timbel ya. Ini timbel ini yang bisa berputar, kemudian maju mundur, dan ratchet knob adalah juga alat pemutar. Kemudian ada lock, ada frame. Nah, ini terutama kalian jangan lupa saat mengukur benda itu yang diputar timbel, tetapi pada saat sudah mau menempel ke benda yang diputar adalah ratchet biar tidak alatnya tidak cepat rusak. Nah, digunakan apa mikrometer itu? Mengukur besaran panjang, ketebalan, diameter luar sebuah benda, tapi biasanya yang kecil-kecil ya. Nah, mikrometer itu ada 4 jenis ya. Jadi ada yang panjang, yang bisa mengukur benda minimal 0 mm dan 25 mm. Ada yang antara 25 dan 50, ada yang 50 sampai 75, ada yang 75 sampai 100. Jadi mikrometer itu ada 4 jenis. Jadi sesuai dengan ukuran yang bisa diukur. Jadi ada 4 macam. Ya, cuma kalau yang 0 sampai 25 itu bisa rapat ya antara tadi apa namanya? Nah, ini anvil dan spindle-nya ini bisa menutup rapat ya. Sedangkan untuk yang lain-lainnya tidak bisa menutup rapat karena dia minimalnya mengukur 25, jadi tidak bisa rapat sampai 0. Ya, jadi 25 sampai 50 minimalnya 25, maksimalnya 50. 50 sampai 75 minimalnya 50, maksimalnya 75. Misalkan ada suatu benda ukurannya 51 mm. Sudah pasti kalian harus memilihnya yang 50 sampai 75 karena 51 berada di antara 50 dan 75. Jadi tidak bisa mengukur benda 51 menggunakan mikrometer 0 sampai 25 atau 25 sampai 50, tidak bisa karena 51 di antara 50 sampai 75 mm. Ini alat kalibrasinya ya. Jadi kalau misalnya ya mikrometer yang tadi 25 sampai 50, nanti kalibrasinya yang 25. Nanti yang 50 sampai 75 itu kalibrasi itu untuk penyetelan ya. Menstandarkan kembali mikrometer. Kemudian kita lanjut. Nah, ini cara membaca pengukuran mikrometer. Lihat, itu ada skala di atas garis, itu 0, 1 strip, 2, 3, 4, 4 strip, dan 5. Itu adalah skala di atas garis. Kemudian ada lagi skala di bawah garis, itu yang di tengah-tengahnya antara 0 dan 1 strip yang di atas, itu ada setengahnya yang di bawah. Itu skala di bawah garis ya, yang strip-strip di bawah. Jadi ada skala di atas garis, ada skala di bawah garis, dan sebelah kanan itu ada skala timbel yang ada angka 0, 45, dan 40. Ini ketelitiannya yang skala timbel ini adalah 0,01 ya. Jadi satu stripnya 0,01. Nah, sekarang cara membacanya. Nah, cara membacanya yang awal adalah skala di atas garis. Di atas garis itu ada 5. Jadi kalau di mikrometer, kalau 5 dibacanya 5 mili, bukan 5 cm ya, atau 50. Jadi 5 ya dibacanya 5 mili. Jadi ini yang skala di atas garis itu antara 0 dan 5, jatuhnya adalah 5 ya. Oke, 5 mm. Kemudian di bawah garisnya ada strip yang lewat tidak setelah 5, tidak ada. Jadi dibacanya ya 5 di 5, dan yang di bawah garisnya 0 karena tidak lewat satu garis. Kemudian skala timbel yang kanan itu yang dekat 40 45 di angka berapa? Garis yang nempel di angka 42. Ingat, karena ketelitian 0,01, maka ini ada 42 strip dikali 0,01 sama dengan 0,42. Jadi ditambahkan saja 5,42. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang yang kedua, contoh yang kedua. Ini skala di atas garis ini ada 50, 51, 52, 53, 54, 55. Nah, ini 55,00. Itu skala di atas garis. Sekarang lihat nomor skala di bawah garis. Skala di bawah garisnya itu lewat satu strip, itu berarti
55,5 ya, 55,50 ya. Kalau tadi kan tidak lewat satu garis di bawah. Kalau misalnya tidak ada garis di bawah 55, berarti itu dibacanya 55,00. Tetapi kalau lewat satu strip di bawah jadi 55,50 ya, 55,50. Skala timbelnya ada berapa? Jatuh di angka 45. Ingat rumusnya, 45 strip dikali ketelitiannya 0,01, jadi 0,45. Berapakah ukuran semuanya? Nah, ini tinggal ya gini saja biar lebih gampang. 55,50 tambah 0,45, atau bisa saja biar gampang 50 tambah 45 itu 95 ya. Jadi 55,95. Kenapa 95? Karena setelah 55 ada satu strip di bawah garis. Jadi itu 55,50. Sedangkan di timbelnya jatuh di yang kanan, jatuh di angka 0,45. Jadi 0,50 ditambah 0,45, 0,95 ditambah 55,0, jadi 55,95. Oke, nanti di praktek juga kita coba. Nah, sekarang ada tugas nih. Berapakah ukuran ini? Nah, lihat aja di atas garis ada berapa strip antara 0 dari 0. Ternyata ada 3 strip. Tetapi di bawahnya itu lewat satu garis, berarti 3,50. Oke ya, yang atas garis 3, di bawah garis 0,50, jadi 3,50. Sekarang yang timbul di angka berapa? Angka 6. Ya, setelah 5 lewat satu strip itu angka 6. Dibacanya berapa? Dibacanya berarti 0,06. Kenapa? Kan ketelitiannya 0,01 satu strip. Berarti 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06 ya. Jadi hasilnya 3,56. Dari mana 56? Yaitu yang di bawah 0,50 ditambah 0,06 yang di kanan ya. 0,50 tambah 0,0 jadi 6. Jadi sekali lagi 0,50 ditambah 0,06 jadi 0,56. Jadi hasil akhirnya adalah 3,56. Bagaimana kalau nggak ada strip di bawah? Berarti 3,06 kalau tidak ada strip di bawah. Karena ada strip di bawah jadi dibacanya 3,56. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, ini lagi contoh. Berapakah hasilnya ini? Kita lihat lagi yang di atas garis dari 0, 1, 2, 3 yang sebelah kiri atas. 3, lewat satu garis di bawah berarti 3,5 ya, 3,50. Yang skala timbal sebelah kanan itu ada 45, 46. Itu kan dibacanya 0,46 ya. Jadi 0,50 yang di bawah garis ditambah 0,46 berapa? 0,96 ya. Ya sudah, kita baca 3,96 ya. Oke, ini sudah tadi. Sekarang dial indikator. Dial indikator adalah alat untuk mengukur kerataan bidang datar, kebulatan, poros, dan keovalan ya. Jadi ini misalnya mengukur kerataan, misalnya kalian pernah lihat poros gardan di bawah truk itu ada kemungkinan melengkung ya. Untuk membuktikannya ya harus diukur pakai ini ya. Ini melengkung nggak, nanti dari sepanjang poros itu nanti ditempelin, kemudian dilihat jarumnya bergerak atau tidak. Kalau bergerak ada kemungkinan dia ada menekuk di tengah ya. Nah, ini nama-nama bagiannya saya lihat, nanti kalian baca saja. Nah, ini contoh penggunaan dial indikatornya. Mengukur kerataan atau keolengan pada rem cakram disc brake. Jadi nanti ini ditempelkan, kemudian nanti diputar si cakramnya itu. Nanti jarumnya bergerak berapa strip ya. Jadi jangan sampai melebihi batas toleransi. Kalau sudah melebihi berarti dia harus diganti atau harus ada pengerjaan tertentu. Kemudian untuk mengukur kebulatan poros. Nah, ini adalah poros camshaft ya, untuk membuka atau menutup katup isap dan buang.
Jadi ini bantalan jurnalnya ini ada kemungkinan juga tidak bulat lagi ya. Jadi ada mungkin mendekok ataupun ngejendul ya, karena lama-lama itu bisa apa namanya? Bisa oval ya. Gitu. Jadi ada batas toleransinya juga. Jadi ini untuk mengukur keolengan cakram dan untuk mengukur kebulatan poros jurnal pada cam atau untuk membuka dan menutup katup. Nah, ini dial indikator. Nah, dial indikator ini ketelitian 0,01 satu stripnya ya. Nah, ini kalau ke kanan jarumnya dibacanya positif, kalau ke kiri jarumnya dibaca negatif. Satu stripnya ingat 0,01 ya. Jadi kalau 10 strip berarti 0,10. Kalau 9 strip berarti 0,09. Kalau 90 strip berarti 0,90 mm. Nah, ini latihan indikator. Misalnya jarum tadinya di angka 0, tiba-tiba bergerak ke kiri 5 strip. Sorry, bergerak ke kiri 10 strip. Itu kan jatuh di angka 90. Kita tetap membacanya minus 0,10 ya. Ingat ketelitiannya satu stripnya 0,01, berarti kalau 10 strip 0,10. Kita tidak membaca 0,90 karena dia cuma bergerak 10 strip ke kiri ya. Jadi 0,10 minus, yaitu sebelah kiri. Yang sebelah kanan jarumnya bergerak ke kanan sebanyak 15 strip. Ingat satu stripnya 0,01, berarti 15 stripnya 0,15 mm. Ini positif. Nah, sekarang latihan membaca dial indikator. Nah, bila mana kalian sedang mengukur keolengan atau kerataan ataupun kebulatan, tiba-tiba jarumnya ada jarum yang kecil dan jarum yang besar. Jarum yang kecil di angka 3, jarum yang besar di angka 6 strip. Berapakah yang dibaca? Ya. Ini di bawah ini ada jarum kecil di angka 3, artinya jarum yang besar itu sudah berputar 3 kali. Dari 0 ke 0, 1, 0 ke 0 lagi 2, 0 ke 0 lagi 3. Berarti sudah 3 kali putaran itu. Ya. 3 putaran berarti dianggap 3 mm. Ya, karena ya 3 putaran dianggap 3 mm. Lebihnya berapa? 6 strip. Ingat, ketelitian dial indikator adalah 0,01. Berarti kalau 6 strip 0,06. Berarti dibacanya berapa ini? 3 saja di 0,00 ditambah 0,06, jadi 3,06 mm. Ya. Nanti di lapangan atau di praktek lebih jelas lagi. Ya, ini seperti tadi berapa? Jarum besarnya 6 strip. Ya. 6 strip dari 0,06. Oke. Jarum yang kecil 3 strip. 3 dikali ini satu putaran itu dianggap 1 mili, jadi 3 mm ya. Jarum yang kecilnya di angka 3. Dijumlahkan saja 3,00 ditambah 0,06 jadi 3,06 mm. Ya, jarum yang kecilnya 3, jarum yang besarnya 6 strip atau 0,06. Jadi 3,06 mm. Sekarang kita ke filler gauge. Filler gauge itu mengukur apa? Mengukur celah di antara dua komponen. Jadi terdiri dari lembaran tipis ya, seperti kipas ya. Jadi ini sebetulnya tiap lembar ini ada ukurannya 0,03 sampai 1. Ya. Jadi ini untuk mengukur apa saja? Nah, ini untuk mengukur celah busi, untuk mengukur celah katup atau klep, isap dan buang ya. Untuk mengukur kerataan suatu kepala silinder atau blok silinder ya. Ini pakai semacam mistar baja, kemudian diselipkan adakah kelonggaran. Ini kelonggarannya berapa milimeter, ini ada standarnya. Kemudian roda gigi juga ada kemungkinan dia juga mengalami kelonggaran ya. Ya, itulah tadi mengenai alat ukur mekanik ya. Jadi semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini dan menjadi amal ibadah ya. Dan juga saya tidak lupa mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau ada yang kurang dipahami. Semoga bisa dipahami pada saat kalian mencari informasi dari sumber lain ataupun pada saat praktek. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.